saya kasih, bertepatan hari ini adalah hari ulang tahun istri saya. Saya juga bersyukur kepada Tuhan karena pertama, ya kami tetap dalam keadaan baik, ya, sehat-sehat, sekalipun masih ada pergumulan-pergumulan, tetapi tetap percaya bahwa Tuhan akan berperkara. Mengapa saudaraku tetap ada pergumulan? Karena kalau tanpa pergumulan maka kita tidak akan berdoa. Tetapi dengan pergumulan itulah kita berjuang, berusaha. Sekalipun mungkin saja pergumulan ini juga merupakan satu penderitaan, tetapi Tuhan ingin melalui penderitaan ini kemuliaannya itu dinyatakan. Amin. Dan saya percaya dengan penuh keyakinan bahwa segala sesuatu itu akan baik. Kalau kita mengucap syukur, berarti kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita, tidak akan membiarkan saudara kalau kita mengucap syukur. Ya, jadi di dalam 1 Tesalonika, nah sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita lihat dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Kita lihat ayat ini dulu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Iya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Elohim di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Jadi mengucap syukur itu adalah kehendak atau keinginan daripada Tuhan. Sampai sejauh mana ucapan syukur kita kepada Tuhan, itu sesungguhnya sejauh itu juga kita mempercayai Tuhan. Tetapi kalau yang keluar dari mulut kita persungutan, itu persoalan. Saya sendiri secara pribadi seringkali juga masih ada persungutan. Nah saudaraku, tetapi seringkali juga Tuhan ingatkan bahwa banyak hal, banyak peristiwa itu kita alami merupakan satu mukjizat Tuhan. Jadi secara manusia saya merenungkan, berpikir itu tidak mungkin. Tetapi Tuhan buat segala sesuatunya itu menjadi mungkin. Dan itu bagi Tuhan tidak ada perkara yang susah, yang sulit, tidak ada. Tidak ada perkara yang mustahil. Maka saudaraku, mengucap syukur itu adalah keinginan atau kehendak Tuhan. Sejauh mana saudara ucapkan syukur terus dan terus mengucap syukur, berarti saudara menyadari bahwa kita ini percaya penuh kepada Tuhan, mempercayakan hidup ini kepada Dia. Saudara, percayalah bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Percayalah bahwa Tuhan itu bukan manusia. Manusia bisa menipu, manusia bisa berbohong, berjanji tapi tidak ditepati, tetapi Tuhan tidak demikian. Banyak orang berjanji, banyak orang bernasar, tetapi nasarnya tidak digenapi. Dan itu masih tetap utang kalau nasar tidak digenapi. Saudara harus berusaha untuk menggenapi apa yang menjadi nasar genapi. Dan itu membuat hati Tuhan senang. Seperti itu. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mengucap syukur ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang masih hidup. Dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur.
Hanya orang yang hidup yang bisa berkata, Tuhan Yesus, Tuhan Yeshua Masiah, saya mengucap syukur, saya berterima kasih. Kalau bukan karena Tuhan, kita bisa buat apa? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi sebenarnya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dalam hidup ini, saudaraku, ucapan syukur itu akan menggerakkan Tuhan itu bekerja. Tuhan itu akan mengulurkan tangan. Tuhan itu tidak akan membiarkan saudara. Tuhan itu akan menolong saudara. Karena dengan mengucap syukur, tangan Tuhan itu terulur. Apalagi kalau saudara dalam penderitaan. Mengucap syukur dalam penderitaan itu seperti korban yang kita bawa naik di hadapan Tuhan. Nah, khusus untuk istri saya, kalau hari ini berulang tahun, karena kekuatan dan kemampuan itu adalah dari Tuhan. Amin. Ya, buktinya saya waktu saya ke Israel juga, secara manusia orang banyak berkata, itu pendeta Suhada tidak akan mungkin bisa naik ke Gunung Sinai. Tetapi dalam kenyataannya, karena saya pergi ke Israel itu dengan iman, dengan keyakinan penuh bahwa saya harus naik ke Gunung Sinai, dan saya dapat melakukannya itu bukan kuat dan gagah saya, tetapi itu karena Tuhan. Saya selalu minta sepasang kaki rusa, dan saya selalu minta kuatkan kakiku seperti kaki rusa, seperti sepasang kaki rusa. Jadi kuat, kaki itu kuat. Walaupun saya sampai di atas itu dengan cukup lelah, tetapi pulangnya turunnya ke bawah, saya berdoa, saya minta kalau boleh ada unta, dan memang betul-betul ada unta. Padahal secara teori itu tidak mungkin ada unta, karena unta itu setelah itu dia akan pergi pulang kembali, karena akan membawa orang kembali yang dari sana. Biasanya orang yang turun dari Gunung Sinai itu jarang yang naik unta, tetapi hari itu ada unta yang mogok. Dan itu memang saya punya keyakinan penuh bahwa unta itu, saudaraku, ini bukan karena kebetulan. Unta itu memang diperuntukkan untuk saya. Lalu saya tawar yang punya unta itu, kan biasanya itu 15 sampai 20 dolar, tapi saya minta 10 dolar saja karena sudah separuh perjalanan. Akhirnya dia mau, dan pada waktu dia ngomong bahwa unta ini mungkin kelelahan, jadi dia hanya duduk saja, tidak mau berdiri. Dan saya mengatakan, coba saya berdoa dalam nama Yesus, unta itu berdiri, dan saya naik unta sampai ke tempat terminal bis ya, yang maksudnya mobil yang bis yang kecil-kecil ini, terminal taksi ya, seperti itu. Dan itu yang terjadi. Lalu yang lebih hebat lagi, saya tidak punya uang, sama sekali tidak punya uang, 10 dolar. Dan saya hanya mengatakan, Tuhan tolong saya mau pinjam kepada siapa ini, karena ini padang gurun. Lalu setelah saya sampai, ada seorang ibu dalam satu tim juga, tapi bukan dari Biak, dia ada dari Kediri atau dari Jawa Timur. Dan saya katakan, ibu tolong saya ada uang tapi di hotel, nanti saya ganti, pinjami saya 10 dolar. Dia berkata, pendeta, tidak usah, biar saya bayar sudah. Jadi dibayari oleh ibu-ibu ya, jadi puji Tuhan. Jadi itu semua karena iman.
Saya bisa naik itu, saya mengucap syukur sekali sampai di Gunung Sinai. Yang lebih hebat lagi adalah pada waktu itu tidak ada hamba Tuhan yang naik sampai di atas. Kalau di dalam rombongan kami itu ada 5 atau 6 pendeta. Jadi guide berkata, "Pastor, you pray." Oke, saya sampai di atas, saya berdoa. Nah, saya berdoa menggunakan nama Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Ya, buat mereka mungkin aneh, tetapi itu yang terjadi. Dan saudaraku, ini adalah pengalaman pribadi saya. Dan ucapan syukur itu memampukan saudara. Ucapan syukur itu membuat saudara tetap kuat dan tetap tegak berdiri. Tetapi kalau saudara bersungut-sungut, apalagi saudara marah, maka saudara akan menjadi kecil. Engkau tidak akan punya kekuatan. Engkau akan lemah. Dan serangan-serangan itu akan datang bertubi-tubi. Kita tidak akan mampu lagi untuk berdiri. Tetapi kalau kita mengucap syukur, artinya kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu akan menolong. Percayalah Tuhan itu akan turut serta bekerja dalam hidupmu. Percayalah Tuhan itu tangannya tidak kurang panjang untuk terulur menolong setiap kita. Dengan ucapan syukur, berarti kita menyerahkan hidup ini. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam hidup ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Jadi kalau hari ini istri saya mengucap syukur, itu mengucap syukur dalam kebaikan. Tetapi kalau keburukan itu datang, apakah bisa kita mengucap syukur? Contoh saja, kita ada dalam penderitaan. Ya. Penderitaan demi penderitaan yang kita alami, apakah kita bisa mengucap syukur? Mungkin seringkali kita menangis. Tetapi sesungguhnya Tuhan sedang mendidik saudara, mendidik kita. Karena Tuhan mau kita menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang strong, menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Tetap tegak berdiri. Seperti itu. Itu yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan dalam hidup setiap saudara dan saya. Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Elohim di dalam Yeshua HaMashiach bagi kamu. Ini adalah ya dan amin. Saudara, amin saudara? Amin. Ya. Baik, kalau gitu kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan yang berikut yang saya dapatkan di dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Galatia pasal 5 ayat yang pertama, saudara bisa melihatnya. Kita baca bersama-sama. Saudara boleh berdiri, kita baca, mari kita baca. Kita yakini betul bahwa firman ini ya dan amin. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan mau supaya setiap saudara ini sungguh-sungguh merdeka. Artinya merdeka itu hidup saudara dan saya ini tidak ada lagi ikatan, tidak ada lagi belenggu yang mengikat, tidak ada lagi ganjalan-ganjalan dari dalam hati kita. Seperti ini. Mungkin ada perkataan-perkataan yang menyakitkan, menjadi ganjalan dalam hati kita. Kalau perkataan itu hanya sekedar, lalu kita tersinggung dan kita simpan, kita rugi. Jadi itu sudah tidak ada. Seperti saya pernah dikatain goblok, tolol, dan macam-macam. Tetapi saya tidak membalas. Sama sekali saya tidak membalas. Seperti itu. Nah saudara,
Ini yang harus kita pertahankan. Jadi kalau kita ini orang merdeka, sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan di dalam Tuhan. Jangan lagi, saudaraku, kita mau dikenakan kuk perhambaan. Iblis itu selalu berusaha untuk mengingatkan kembali perkara-perkara yang tidak enak, yang menyakitkan. Saya seringkali kalau bercerita hal itu, hati saya mulai sakit lagi. Contoh saja, kita pernah dikata-katai oleh orang yang tidak enak, sangat tidak enak. Dituduh yang macam-macam. Padahal kita tidak pernah melakukan, sama sekali tidak pernah. Baru yang menuduh ini hamba Tuhan lagi, pendeta lagi. Saudara bisa bayangkan. Jadi kalau kita ingat itu menyakitkan. Makanya kalau bisa jangan cerita lagi. Sudah cukup sudah kalau bisa dikubur. Tatkala saudara cerita hal itu lagi, maka seperti ada sesuatu yang bangkit dari dalam hati kita ini. Dan itu ada rasa sakit, ada rasa pedih dalam hati kita. Kenapa? Karena kita menceritakan lagi. Yang sudah dikubur itu sepertinya kita gali lagi. Saudara, itu kuk sebenarnya yang iblis taruh, yang akhirnya kita ingat terus akan kesalahan hamba Tuhan itu. Dan itu sebenarnya Tuhan tidak berkenan. Jadi saya merenungkan sendiri, kayaknya ada yang salah ya. Salahnya di mana? Karena kita bercerita lagi. Keburukan itu kita ceritakan lagi. Akhirnya apa? Ada sesuatu dalam hati kita yang tidak enak. Seperti ada sesuatu yang mengganjal dalam hati kita. Sedangkan Tuhan mau supaya kita bebas. Kalau sudah kita lepaskan semua, kalau kita betul-betul sudah merdeka, ya kita betul-betul harus lepas. Jangan lagi mau kuk itu ada dalam hidup setiap saudara dan saya. Apalagi kalau kita berbicara tentang dosa, saudaraku, jangan lagi ada kuk yang berupa dosa. Kita ceritakan, karena itu tetap akan membuat kita ada sesuatu dalam hati kita. Makanya Tuhan itu mau supaya hati kita ini bersih. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi kuk yang kita ini. Termasuk kuk hutang. Ada orang-orang yang di sini tidak ada, di tempat lain ada. Apalagi hamba Tuhan. Ada orang yang hutangnya itu enak sekali. Tapi tatkala gilirannya ditagih untuk bayar hutang, itu susahnya setengah mati. Dan harus kita berkelahi dulu baru dia mau bayar. Saudara mengerti maksud saya? Berkelahi dulu. Disertai dengan ada sedikit kemarahan baru dia mau bayar. Tapi ada juga yang memang betul-betul dia tidak mau bayar. Sudah ditagih, ditunggu, orangnya ada di rumah tapi bilang tidak ada. Seperti itu. Itu terjadi, betul-betul terjadi. Itu kita alami, betul-betul kita alami. Dan itu, saudaraku, saya hanya bilang ya sudah. Kalau memang dia tidak mau bayar, tidak apa-apa. Kita tinggal berdoa supaya berkatnya dia itu dipindahkan ke kita. Seperti itu sebenarnya kuk. Ya, kuk hutang itu tidak boleh ada dalam hidup. Karena hutang itu membebani. Seperti itu.
Kita juga yang mengutangi juga sama, itu juga seperti nyaku karena orang hutang tidak mau bayar. Lalu kita jadi marah. Salah satu cara adalah tatkala orang itu memang benar-benar tidak mau bayar, ya sudah, kita doakan, kita lepaskan. Kita hanya minta berkatnya dia dipindahkan ke kita. Berkat yang dia punya kita ambil, pindah ke kita. Seperti itu. Itu apakah itu salah? Saya berdoa seperti itu, biar Tuhan berkat orang itu pindah ke kita. Seperti itu. Nah, saudara, ini yang saya alami betul-betul seperti itu. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari saudara jangan mau ada kuk. Kita bebaskan semua. Lepaskan pengampunan. Lepaskan semuanya itu. Ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita berdiri teguh, kita kuat menghadapi segala sesuatu. Karena waktu-waktu ini waktu yang sangat jahat. Sangat jahat. Saudara, kita tidak punya pilihan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kalau kita pakai cara dunia, saya percaya kita pasti ada dalam kekalahan. Kita harus pakai cara Tuhan, bertanya dengan Tuhan. Seperti itu. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, jangan sampai ya, kita tidak menyadari bahwa kita ini adalah orang yang sudah dibebaskan, orang yang sudah dimerdekakan. Karena Kristus Yesua sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung dan memikul semua dosa kita, menanggung dan memikul semua beban atau kuk, ya, maksudnya atau semua penderitaan, dan itu sudah dipikul. Artinya kita sudah dibebaskan, semuanya sudah, dosa itu sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Makanya kita harusnya kuat berdiri, tetap tegak berdiri. Jangan mau lagi ada kuk yang ditaruh di atas pundak kita. Karena itu musuh biasanya menaruh itu. Saudara, saya rindu setiap saudara tetap menjadi orang yang merdeka. Karena orang yang merdeka ini akan membuat saudara tetap tegak berdiri. Kemudian di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-13, itu dikatakan bahwa saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Saudara, ingat bahwa setiap kita yang sudah dimerdekakan, jangan lagi ada perhambaan dosa. Kalau kita, contoh saja, bagi yang masih bujang, berdoa. Bagi nona-nona berdoa, nyong-nyong berdoa. Kalau memang harus menikah, menikah saja, tidak ada masalahnya. Tetapi memang orang yang menikah itu seharusnya bekerja dulu. Karena dulu orang tua saya berpesan, jangan kamu menikah, kamu tidak bekerja. Kamu harus kerja, punya penghasilan, lalu kamu menikah. Sehingga bisa menafkahi, bisa mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Karena kalau orang menikah itu harusnya berpisah dengan orang tua. Jadi
Semua adik-adik saya semua itu berpisah dengan orang tua dan punya rumah masing-masing. Itu yang benar. Tetapi kan ada banyak, minta maaf, anak-anak yang belum kerja, dia sudah mungkin karena insiden atau karena accident, dia sudah menikah dan akhirnya bercerai dan lain sebagainya. Itu persoalan. Nah, bagi kita yang ingin menikah, ya menikah saja, berdoa sungguh-sungguh, minta kepada Tuhan. Jangan ada lagi dosa, jangan. Karena Tuhan sudah memerdekakan saudara dan saya. Harganya sangat mahal. Tuhan menebus saudara, Tuhan menebus saya, itu mahal sekali harganya. Karena dia harus mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Saudara bilang dengan temanmu di sebelah, tahukah kamu bahwa kamu ini orang yang merdeka? Kamu sudah dibebaskan dari semua ikatan, dari semua belenggu, termasuk dosa. Dan kamu adalah benar-benar orang merdeka. Amin. Saudara, jangan lagi mau seperti itu. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kesempatan, ya, jadi ini menyalahgunakan kasih karunia, kesempatan untuk berbuat dosa. Jangan ada, ya, di jemaat ini yang seperti itu. Kalau bagi ibu-ibu yang mungkin suaminya sudah meninggal, berdoa. Kalau memang mau menikah lagi, menikah. Kalau keputusannya adalah hanya untuk mau membesarkan anak saja, ya setialah, tekunlah untuk beribadah kepada Tuhan dan pelihara anak-anakmu sampai anak-anakmu menjadi berhasil. Tetapi kalau mau menikah, berdoa, minta, nanti Tuhan kasih yang terbaik. Ini saya berkata ini sesungguhnya dan sebenarnya. Karena kesempatan dalam dosa ini menyalahgunakan. Jangan sampai itu terjadi. Karena ini yang sering terjadi dan akhirnya hidup kita bukan bertambah baik. Janji Tuhan yang mestinya digenapi oleh hidupmu secara pribadi dan anak-anakmu. Karena dari garis keturunan itu kan kutub bekerja. Maka semuanya itu akan gagal. Semuanya tidak ada yang jadi. Tapi semuanya menjadi berantakan. Seperti itu. Seperti Daud berzina dengan Batsheba. Saudara lihat akibat perzinahan itu menakutkan sekali. Akhirnya Tamar diperkosa dan Amnon yang memperkosa dibunuh oleh anaknya Daud yang satu lagi, Absalom. Dan mereka saling perzinahan terus bekerja. Dan mereka saling baku bunuh. Nah, itu yang terjadi. Yang terjadi. Absalom pun akhirnya mati juga. Seperti itu. Nah, saudara, hal ini tidak boleh terjadi. Nah, kalau saudara punya calon, kasih tahu Bapak Gembala supaya didoakan. Loh, ini betul, karena saya ini mentor anak-anak muda. Saya ini mentor anak-anak muda yang mau menikah. Tidak jarang mereka juga konseling dengan saya. Bukan di Biak sini, ada di Jawa sana. Mereka konseling. Karena mereka tidak mau. Husky sudah punya.
Ya kalau bisa kerja dulu, punya penghasilan dulu baru ya, seperti itu. Jadi saudara, saya mentor mereka ini untuk hal-hal seperti ini. Jadi ini contoh saja dari pekerjaan, masalah pekerjaan. Saya ini terbuka saja, saudara. Bagi setiap saudara bicara. Tapi mereka-mereka ini serius sekali dengan Tuhan, serius. Jadi kalau saya bilang kamu doa puasa, dia doa puasa. Nah, bahkan setiap kesulitan apapun yang sulit, itu Tuhan tolong. Saya selalu bilang yang sulit saja Tuhan bisa tolong. Apalagi ini gampang. Nah, pengalaman saya pribadi dengan istri saya, itu waktu saya bergumul itu 3 tahun untuk mendapatkan istri. Saya berdoa itu selama 3 tahun. Dan akhirnya saya dapat firman di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke mungkin 28 kalau tidak salah. 1 ayat berapa ya, mengenai tulang, ini adalah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Waktu manusia itu, Adam dibuat tidur, lalu dibangunlah seorang perempuan, dan perempuan itu akhirnya dituntun dan dibawa kepada Adam. Dan waktu itu Bapak Yahweh berkata, inilah tulang dari tulangmu, daging dari dagingmu. Dan saya punya keyakinan bahwa nanti istri saya itu Tuhan yang akan membawa. Saya ada di Biak, saya tidak kenal orang Surabaya, saya tidak kenal orang Jakarta, saya tidak kenal. Tetapi hari itu bertepatan dan 2 orang ini datang. Yang satu adalah Deborah yang saudara lihat ini. Sangat cantik, toh? Ini betul. Terus satu lagi waktu itu yang dibawa oleh Pak Pendeta Loki adalah Kesia. Dan dua-duanya bertemu di KKR, saudara. Loh, ini orang dari tempat jauh bertemu di KKR. Dan akhirnya Tuhan bilang, kamu pilih salah satu. Jadi saya dengan Kesia pernah duduk makan bersama, cerita. Waktu itu, tapi tidak pacaran, tidak. Karena kita sama-sama pelayanan, saya cerita. Dan saudara, dia kasih alamat di Surabaya, di Jalan Darmo Permes Utara nomor berapa begitu. Terus saya juga ketemu Deborah ini di KKR, dan itu sangat luar biasa. Karena hari ini juga saya ajak dia untuk makan, lalu kita bicara. Kita tidak pacaran ya, saya bilang ini. Jadi tidak ada ciuman, tidak ada apa, itu tidak ada. Kalau sekarang kan orang pacaran kan pasti ciuman, pasti apa, itu tidak ada. Saya cuma bilang kita berdoa saja. Saya suka kamu tapi kita berdoa. Dan akhirnya saudaraku, dia juga dapat pernyataan. Dia selalu dapat pernyataan, selalu kasih tahu saya. Dan hari itu saya berdoa, Tuhan, saya ini sudah terlalu menderita. Saya ini lahir dari orang miskin. Jadi kalau boleh saya kawin dengan orang kaya, supaya hidup saya ini enak. Tapi itu maunya saya, Tuhan, itu begitu. Jadi Tuhan izinkan saya mau kejar Kesia. Dan ini betul, saya pergi ke Surabaya, saya cari dia di Darmo Permai Utara atau di mana itu. Dari jam 5 sore sampai jam 9 malam, alamat tidak ketemu.
ini betul. Lalu saya berdoa lagi, Tuhan, ini bagaimana? Dia sendiri yang tulis alamatnya sudah benar, tapi orang yang punya rumah itu bilang ini bukan. Saya tanya nama bapaknya juga bukan. Berarti mungkin dia tulis ini salah. Sudah, sejak hari itu tidak ketemu. Tidak ketemu. Lalu persoalan muncul karena papi dan mami saya tidak setuju dengan Deborah. Lalu kalau begitu saudara bagaimana? Apakah saudara marah? Tidak, saya diam. Lalu saya berdoa lagi. Tapi pernyataan Tuhan tetap ada. Istri saya lihat itu sepatu cincin 2 di tempat tidur, lalu sepatu yang 1 belum diikat. Dan waktu saya di Jawa, saya bawa fotonya ini karena saya pikir sudah, foto ini itu mungkin jalan Tuhan juga. Foto ini saya sobek, lalu saya buang di kotak sampah karena fotonya sudah lecek, sudah jelek, sudah karena foto saya buang sudah seperti itu. Nah, adik saya ambil lalu dijejer di meja lagi. Lalu dia tanya, kalau ini yang namanya Deborah itu ini? Saya bilang iya. Oh, kalau ini, waktu itu kan istri papa dan mama saya bilang kalau bisa jangan minta maaf nih, jangan kawin dengan orang Papua, nanti kamu tidak pulang. Hanya itu saja takutnya, nanti tidak pulang. Dan memang sampai hari ini pun saya kan juga tidak pulang karena saya tinggal di Biak. Jadi seperti itu. Nah, saudara, akhirnya ini Deborah, dia bilang iya. Oh, kalau ini bukan orang Papua, ini bukan hitam kulitnya. Nah, terus kalau begitu kita berdoa. Jadi malam itu sepakat semua berdoa. Dan saudara tahu, akhirnya mami saya dapat mimpi bahwa ketemu dengan seorang perempuan, dibelikan blus, dibelikan rok, itu dipakai itu pas. Saya malam itu mimpi juga bahwa saya sebagai pengantin laki-laki itu belum siap. Pengantin perempuan sudah siap, sudah jadi pengantin, tapi saya masih belum siap. Saya masih pakai baju kerja, baju werpak itu kerja. Nah, saya kaget banget. Terus kemudian mami saya bilang, kamu telepon dia, kasih tahu. Saya kasih tahu. Lalu 6 bulan kemudian dipinang. Jadi pakai cara dipinang juga, maksudnya dilamar. Nah, jadi seperti itu. Lalu diikat dengan rantai, tapi rantai kalung maksudnya. Jadi itu yang terjadi. Nah, saudara, akhirnya kami menikah tahun 1995. Itu semua juga mujizat menikah. Karena semua biaya dalam pernikahan itu dicukupi, tidak ada yang kurang, tidak ada. Bahkan saya masih dapat hadiah kulkas, masih dapat hadiah macam-macam. Semua ya, itu yang terjadi. Jadi saudara berdoa, minta. Jangan kau hanya lihat, oh parasnya ganteng, oh ini perlente. Jangan sama istrinya orang. Hati-hati. Yang laki-laki juga sama. Harus jaga hidup. Amin. Saya jaga betul hidup saya. Dan itu yang saya alami. Nah sekarang ini yang keponakan-keponakan saya sama seperti itu. Itu mereka saya mentor semua. Hari ini ada yang dari 3 perempuan itu akhirnya tinggal 2. Gitu. Sudah ada pernyataan Tuhan yang saya berikan, tetapi dia masih ngotot. Harus Tuhan bicara juga dengan saya. Oke. Karena apa? Saya kasih tahu A ini, tapi dia maunya yang B. Oke. Kalau itu berdoa. Kamu yang sekarang giliran kamu berdoa, nanti Tuhan akan kasih tahu.
Kalau Tuhan sudah kasih tahu, ya sudah, itu jodohmu. Nah, kemarin sempat pacaran juga, saudaraku, dengan orang yang kaya. Tapi orang kaya itu pelitnya bukan main. Aduh. Kalau pacaran dia, maksudnya kalau pacaran itu nggak pernah. Terakhir itu tidak pernah. Nah, itu yang saya dari awal sudah bilang, saya beritahu, dia bukan jodoh. Tetapi karena dia berargumen, nah, dia bilang ya sudah, tidak apa-apa, karena jodoh itu ada 3. Saudara harus tahu jodoh ada 3. Ada berapa? 3. Ini anak muda ini. Yang tua-tua dengar saja, karena sudah dilalui itu. Begitu. Jodoh itu ada 3. Itu yang pertama adalah Tuhan yang memberikan jodoh. Yang kedua itu karena kebiasaan. Sama-sama dalam pelayanan, sama-sama dalam pekerjaan. Nah, di sana cinta bersemi. Ya, witing tresno, jalaran soko kulino. Itu cinta itu timbul karena selalu bersama. Jadi itu cinta bersemi pada saat selalu bersamaan. Itu saudara. Dan yang terakhir itu dijodohkan. Nah, saudara mau pilih yang mana? Pilih dijodohkan atau pilih yang cinta bersemi di saat bersamaan, atau yang dipilihkan Tuhan? 3. Yang paling indah itu adalah kalau Tuhan yang memilih. Amin. Nah, saudara, ini tadi jangan sampai kita menyalahgunakan kasih karunia. Tapi layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kasih ini ada di nomor 1. Saya tidak mau ada cook. Contoh saja, orang datang dengan kesulitan, anaknya sakit. Ada yang betul-betul anaknya sakit, ada yang tipu juga ada. Biasa saya kasih uang saja, sudah. Saya kasih uang saja, sudah, nggak usah. Kamu kasih kembali, saya berdoa, anakku sembuh. Begitu. Itu tidak mau ada cook. Tapi kalau saudara mengutangi orang, orangnya tidak mau bayar, itu kan seperti kita punya beban. Begitu. Kenapa orang nggak mau bayar? Nah, kita lepaskan. Nah, saudaraku seperti itu. Jadi jangan sampai ada kuk lain. Saudara sendiri juga jangan utang. Utang online. Utang online itu kan gampang sekarang tuh. Mudah sekali utang online, tapi giliran saudara bayar nanti setengah mati. Nah, kredit juga. Saya harapkan jangan sampai, ini kan masa krisis akan datang. Jangan sampai ada kredit. Walaupun bank itu menulis 1 hari proses, langsung cair. Waduh. Memang utangnya enak, tetapi nanti bayarnya ini yang setengah kali. Kalau saudara tidak punya penghasilan yang tetap, kalau punya penghasilan tetap pun kalau bisa jangan. Jadi yang sudah utang-utang kredit, nanti kalau bisa stop, sudah jangan utang lagi. Amin. Uang itu dikelola, yang ada di tanganmu Tuhan akan melipat gandakan. Mungkin saudara akan diberi pekerjaan untuk usaha dan lain sebagainya. Jadi layanilah seorang dengan yang lain karena kasih, oleh kasih. Jadi kasih ini tetap ada di posisi yang pertama. Seperti ini. Nah, saudara, jangan sampai, ya, sekali lagi, kuk perhambaan itu ada dalam diri kita. Nah, bagaimana untuk kita
kita bisa bebas itu ada di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-31. Coba kita lihat Yohanes pasal 8 ayat 31. Jikalau firman-Ku tinggal di dalam kamu, kamu adalah benar-benar murid-Ku. Ya. Maka katanya kepada orang Yahudi 31, jikalau kamu tetap tinggal dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32, kamu akan mengetahui, kalau kamu tinggal di dalam firman-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kebenaran yang membuat kita ini merdeka. Jadi saudara, sekalipun saudara jadi orang merdeka, itu saudara harus belajar. Siapa kebenaran? Kebenaran itu adalah firman. Siapa firman? Firman itu adalah Yeshua HaMashiach itu sendiri. Jadi kita belajar kepada Dia. Amin. Seperti itu. Belajar kepada Dia. Kebenaran itu adalah firman. Dan firman itu adalah Tuhan Yeshua HaMashiach sendiri. Nah, kebenaran ini yang akan memerdekakan saudara. Terus ya. Ayat 36 saja langsung, 36. Ayat 36. Jadi ini kuncinya ada di sini. Jadi apabila Tuhan Yeshua yaitu anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Artinya kebenaran yang adalah firman itu, yang adalah Yeshua HaMashiach itu, saudara berjumpa dengan Dia, berjumpa dengan Yeshua HaMashiach. Maka di sana ada persekutuan saudara dengan Yeshua HaMashiach. Setiap orang yang berjumpa dengan Yeshua HaMashiach itu dimerdekakan. Dan kita benar-benar menjadi orang merdeka. Orang yang dilepaskan, orang yang dimerdekakan. Amin. Jadi sekali lagi saudara ingat bahwa saudara harus sungguh-sungguh tahu bahwa saudara orang merdeka. Yang kedua, saudara harus berdiri teguh, tetap kuat. Ya, jangan mau lagi ada kuk perhambaan. Jadi saudara harus mempertahankan hidup saudara sebagai orang merdeka. Lalu jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk kehidupan dalam dosa. Berkait dengan hutang, berkait dengan perzinahan, berkait dengan perkara yang lain, jangan sampai ada lagi seperti itu. Nah, kemudian saudara harus sungguh-sungguh meyakini bahwa kalau Tuhan Yesus memerdekakan, itu saudara benar-benar merdeka. Amin. Ayo katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, saya adalah orang-orang yang sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan, dan saya benar-benar menjadi orang yang dimerdekakan dari semua kuk, dari semua dosa. Saya sudah dilepaskan. Saya merdeka di dalam Yeshua HaMashiach. Amin. Nah, saudara, ini penting sekali buat saudara dan saya. Jadi jangan sampai. Tadi saya katakan, saudara jangan menceritakan lagi hidup lama yang, terutama menceritakan orang, jangan ada lagi. Stop. Saya kemarin tuh cerita itu akhirnya jadi tidak enak. Kok kayak ada sesuatu yang salah ya. Seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, saudara, mari saudara percaya sungguh-sungguh bahwa saudara sudah dilepaskan, dibebaskan. Seperti dan hari ini kita deklarasikan di dalam cawan perjanjian baru. Mari kita ambil cawan perjanjian baru yang disahkan dan dimeteraikan oleh darah anak domba, darah Yeshua HaMashiach.
kita naikkan satu pujian. Saudara, kita berdiri, kita naikkan satu pujian. Dan saya undang Pak Beni, Pak Thomas, dan Pak Dani. Mari Pak Dani melayani perjamuan.